kita main kereta-kereta. Let's go. Ayo kita. Mega Circle. Ayo. Kita Mega Circle. Bisa apa? Ayo. Kita nih di sini. Ayo, kita bikin lingkaran ya. Bedanya dipegang ini. Oke. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Udah siap belum nih keretanya? Iya. Sudah siap belum? Iya. Mana suaranya? Ayo, let's go. Biar lebih semangat teman-teman, bangkit berdiri yuk. Yeay. Kau punya, kau ada.
keluar tuh. Tuh ya suaranya mana? Kakak Kesha. Oh, Miss Kesha. Shalom adik-adik. Thank you Kak Novi, thank you Evelyn. Siapa yang hari ini semangat buat dengerin cerita? Aduh, gak ada semangatnya. Kita bikin lingkaran aja yuk. Kayaknya kita mau bikin small circle aja nih. Coba kita bikin lingkaran aja yuk. Make a small circle aja yuk. Yuk sini Odi. Kita bikin small circle aja. Sudah dalam lingkaran semua. Nanti kalau nggak ikut ketinggalan. Bisa dong. Oke, sebelum Kak Kesha cerita, Kak Kesha mau tanya dulu. Kita mau tebak-tebakan dulu ya. Ada yang tahu nggak ini suara apa? Suara ikan. Suara apa dong? Cat. Nih, kalau misalkan kalau ada yang nggak takut sama kucing? Takut nggak? Kalau takut gimana sih mukanya? Muka takut gimana? Muka takut? Muka takut gimana? Takut. Kalau berani gimana berani? Siapa yang berani sama kucing? Daddy berani kucing. Daddy berani kucing nggak? Lagi ya. Anjing. Bunyi apa itu? Anjing. Oh, bunyi anjing. Siapa di sini yang takut sama anjing? Takut? Enggak. Siapa yang berani sama anjing? Berani gimana tadi berani? Kalau bunyinya apa? Mouse. Siapa yang berani sama tikus? Kamu berani sama tikus? Aku sih takut sama tikus. Kalau bunyinya apa? Siapa yang berani sama ular? Dedi, kamu berani nggak? Ih, Kak Kesha mah takut. Oh, dia berani sama ular. Aduh. Kalau bunyinya wah. Macan. Siapa yang berani sama macan? Aku takut lihat dimakan. Nah, gimana bunyinya? Gimana bunyinya? Kalau tadi bunyi kucing gimana kucing? Miau, kucing bukan macan. Kucing gimana kucing? Miau. Kalau dogi anjing. Go. Nah, Kak Kesha juga mau cerita. Adik-adik berani ya, semua berani tadi ya. Di Alkitab juga ada tokoh yang berani. Siapa ya? Oh, pegang apa? Aduh, digigit nggak? Enggak ya, berarti Odi berani sama kayak tokoh cerita di Alkitab. Tuh lihat, aduh, ada yang tahu, ada yang udah bisa baca itu siapa namanya? Ada T-nya, Lin. Stefanus adalah siapa ya? Stefanus ya, ada yang tahu siapa Stefanus? Kalau Evelyn siapa Evelyn? Siapa Evelyn? Evelyn mana Evelyn? Mana Evelyn? Ini Evelyn, ini siapa? Odi, ini siapa? Yang ini? Iya, yang ini siapa? Ini siapa? Siapa? Kalau yang ini? Malu. Enggak ada Stefanus di sini. Ini Alkitab ceritanya tentang Stefanus. Coba sebelum kami cerita, coba semua mata ditutup. Aduh, kalau mata ditutup kelihatan nggak ini angka berapa? Ada yang bisa lihat? Kan mata ditutup nih. Mata ditutup, semua mata ditutup. Kalau mata ditutup apa yang kelihatan? Ada sunnya nggak di situ? Ada lightnya? Enggak. Adanya apa?
waktu itu Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus naik kemana? Tuhan Yesus naik kemana nih? Kemana? Ke surga, betul. Tuhan Yesus naik ke surga. Melayang-layang. Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus buat murid-murid Tuhan Yesus yang kita sebut Pentakosta, semakin banyak di mana banyak yang semakin mengenal Tuhan, banyak yang mau dilayani, banyak yang mau diceritakan tentang firman Tuhan, sehingga murid Tuhan Yesus ada berapa? Banyak, ada satu, ada banyak. Murid-murid Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus ada 12, sehingga murid-murid Tuhan Yesus waktu itu butuh bantuan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Banyak janda-janda yang bersungut-sungut, banyak orang-orang yang protes, kok aku nggak dilayani, kok aku nggak diceritain, karena apa? Karena nggak handful, karena tangannya penuh, karena nggak cukup lagi. Akhirnya mereka coba hitung ada berapa ya? Ada berapa di situ, Adi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang akhirnya diutus sama murid-murid Tuhan Yesus untuk membantu mereka dalam pelayanan. Ada berapa tadi? 7 orang ini. Ada 7 ini, mereka juga ahli agama. Ada Timon, ada Stefanus. Ada siapa tadi namanya? Stefanus. Salah satu hari Kak Kisha mencerita tentang Stefanus. Ada yang nggak tahu ya? Ada tahu nggak ya Stefanus ini siapa? Tahu nggak Stefanus siapa? Stefanus itu orangnya tadi berani. Tahu nggak kenapa Stefanus ini berani? Karena walaupun Stefanus ada di tempat yang dia nggak tahu di mana, tapi Stefanus berani untuk menceritakan firman Tuhan. Dia berani bersaksi, hari ini aku punya Tuhan yang besar, Tuhanku baik, aku bisa hidup, aku bisa makan, itu semua karena Tuhan yang baik. Tapi adik-adik tahu nggak? Stefanus seperti itu bukan karena kekuatannya Stefanus. Terus karena apa dong, Nen? Karena Roh Kudus. Karena siapa di? Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus juga akhirnya Stefanus itu punya hikmat. Apa namanya? Hikmat. Apa namanya? Hikmat. Apa namanya, adik-adik? Hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu kepintaran, tapi kepintarannya adik-adik nggak bisa dapat di sekolah, nggak bisa dapat di buku, nggak bisa dapat di mana-mana. Terus dapatnya dari mana dong hikmatnya? Hikmatnya dapatnya cuma dari itu Tuhan. Gimana caranya? Baca kitab suci dan doa tiap hari. Adik-adik dengar sama ceritanya Tuhan, sama kata-katanya Tuhan. Jadi adik-adik bisa dapat gimana lagunya? Gimana lagunya nih? Baca kitab suci, doa tiap. Kalau adik-adik baca kitab suci, doa tiap hari, adik-adik jadi punya hikmat. Yang tadinya adik-adik tadi dalam gelap kan? Kalau gelap kelihatan nggak mau jalan ke sana? Coba Lin, gelap, tutup matanya. Bisa nggak jalan ke pintu situ? Tutup matanya Lin. Tutup matanya Lin. Lin pergi ya. Nah, bisa nggak? Ditutup matanya, ditutup. Kalau kebuka itu berarti masih kebuka dong. Tutup matanya. Balik sini Lin, balik badan. Tutup matanya, tutup. Maju. Tutup matanya, balik badan. Elin balik badan dulu ke sini. Tutup matanya. Coba jalan. Tutup. Jangan ngintip, nggak boleh ngintip ya. Jalan lagi. Jalan, terus jangan ngintip. Jangan ngintip. Ke kanan. Jangan ngintip. Kanan. Tuh, Edelin bisa jalan dari sana ke sini. Padahal matanya ketutup. Karena Edelin bisa dengar. Edelin, duduk lagi. Udah buka matanya. Kalau buka bisa nggak jalannya? Bisa. Tadi kalau misalkan adik-adik dalam kebingungan, adik-adik nggak bisa lihat apa-apa gelap. Terus adik-adik gimana dong? Adik-adik minta tolong sama siapa?
cuma dari Tuhan. Adik-adik bisa pandai menghitung, pandai membaca karena belajar. Tapi hikmat itu didapatkan dari Roh Kudus, dari Tuhan. Nggak bisa dipelajari, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Adik-adik harus dekat sama Tuhan, kenal siapa Tuhannya, baru dapat hikmat dari Tuhan. Stefanus ini punya hikmat yang luar biasa. Tuh lihat, Stefanus bisa ngapainnya? Itu orangnya lagi pegang apa ya, Lin ya? Pegang apa? Oh, dipegang tongkat. Berarti dia itu Stefanus punya hikmat untuk menyembuhkan. Stefanus punya hikmat untuk mengadakan mukjizat atas nama siapa? Atas nama Tuhan. Yang lumpuh bisa berjalan. Next Pak. Bisa berjalan. Tapi waktu Stefanus membuat itu semua, ada orang yang nggak suka. Siapa di sini yang suka bohong? Bohong itu baik nggak ya? Nggak boleh ya, tektok ya, nggak boleh bohong. Di situ ada ahli-ahli Taurat, ahli Yahudi yang waktu itu nggak suka sama Stefanus. Dia bohong. Dia menceritakan tentang kebohongan. Dia menghina Musa katanya dia menghina Musa. Akhirnya semuanya pada percaya kalau Stefanus itu difitnah. Stefanus itu dikatain katanya Stefanus itu menghujat Allah. Akhirnya apa? Adik-adik tahu hakim nggak? Siapa di sini suka ngejudge? Kamu jadi judge atau jadi apa? Jadi dokter. Ada namanya hakim. Akhirnya saat itu Stefanus dibawa ke hakim mahkamah, dibawa ke tengah-tengah, diadili. Dia di tengah-tengah itu Erwin. Dia bersalah, Stefanus bersalah, tapi kenyataannya Stefanus salah nggak? Enggak, Stefanus difitnah. Stefanus difitnah sama ahli Taurat. Terus kalau misalkan Elin dituduh nih, Elin, kamu makan coklat ya? Makan coklat nggak? Enggak. Kalau kamu dituduh, kamu ngapain? Membela diri nggak? Pasti kamu bilang kan, Mami aku nggak makan coklat sambil merah-merah, nggak bilang? Pasti biasa sambil merah-merah. Mami aku nggak makan coklat, itu bohong. Tapi Stefanus nggak begitu loh. Stefanus di saat dia diadili di tengah-tengah itu, dia tidak sedikit pun membela dirinya. Tapi Stefanus malah menceritakan firman Tuhan. Dia malah bersaksi di tengah-tengah itu. Dia cerita bahwa Tuhan itu baik, Allah itu baik. Dia menceritakan sejarahnya Musa, yang tadinya dia bilang menghujat Musa. Dia menceritakan tentang kebaikan itu. Dia tidak sedikit pun membela dirinya. Enggak, aku nggak salah. Stefanus tidak. Stefanus diam dan Stefanus bersaksi. Stefanus di tengah-tengah itu saat dia dihakimi, dia malah bersaksi, Tuhan itu baik, aku hidup karena Tuhan. Dia menceritakan tentang sejarahnya Musa. Dan sampai akhir hidupnya adik-adik, Stefanus tetap bersaksi dengan berani dan penuh hikmat. Hikmatnya dari siapa tadi? Tuhan. Dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Hikmat, dia dapat hikmat dari Tuhan untuk bisa bersaksi. Dia bisa berbicara tidak menyakiti orang lain. Dia bisa melakukan mukjizat di tengah orang tidak menyukai dia di depan. Next Kak. Lalu sampai akhirnya adik-adik tahu. Lihat itu kenapa ada darah-darah di bawah situ, Lin? Dia kenapa? Sampai akhirnya dia apa? Dikil. Dia kenapa? Dianya kenapa? Dianya mending sampai Stefanus akhirnya mati. Ada yang tahu nggak Stefanus matinya gimana? Dia matinya dilempari batu. Stefanus waktu itu mati dilempari batu saat dia sedang bersaksi. Di tengah-tengah dia menceritakan kebaikannya Tuhan. Di tengah-tengah dia menceritakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong. Dia dibunuh karena tidak suka dengan kesaksian dia, karena mereka tidak menyukai Allah, mereka menghujat Allah. Ya, Stefanus dilempari batu. Tapi walaupun Stefanus tahu akhirnya dia harus menyerahkan nyawanya, dia tetap berani menyampaikan firman itu. Next Kak. Stefanus tetap berani untuk menceritakan tentang Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan Stefanus. Kalau secara kedagingan, siapa yang mau mati? Ada yang mau mati nggak? Nggak mau kan? Takut kan? Lin? Oh, nanti didinya nangis. Takut kan? Meskipun juga takut. Tapi Stefanus walaupun tahu, dia
menceritakan firman dan itu adalah taruhan nyawa, tapi Stefanus tetap bersaksi. Stefanus tetap menceritakan tentang Tuhan. Next Kak. Tuh, Roh Kudus memberikan Stefanus keberanian dan hikmat untuk bisa bersaksi, menceritakan. Gak usah jauh-jauh nih, tinggal cerita Tuhan itu baik. Elin bisa beli baju mana siapa? Bisa makan di mall mana siapa? Karena Tuhan ngasih maninya, jadi Elin bisa ke mall kan? Berkatnya dari siapa? Dari Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatunya. Next Kak. Terus gimana dong? Tapi aku nggak berani. Aku kadang takut. Aku nggak bisa ngomong di depan orang. Gimana Lin? Elin takut nggak ngomong di depan orang? Sekalipun Elin nggak berani. Tadi kan Elin punya hikmat dari Tuhan, jadi harus berani dong. Tapi aku nggak ada takut, dia juga nih takut. Terus gimana ya caranya next Pak? Caranya itu ngapain nih? Doa. Gimana berdoanya ke Tuhan? Doa itu kita ngobrol sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku takut. Aku nggak berani ngomong di depan umum Tuhan, tapi aku mau menceritakan tentang Engkau. Aku mau bersaksi tentang Engkau karena aku tahu Tuhan itu baik. Jadi adik-adik, walaupun adik-adik takut, adik-adik kesusahan, adik-adik bisa berdoa, bisa berdoa, minta sama Tuhan keberanian, minta sama Tuhan hikmat. Tuhan, aku harus apa ya? Tuhan, aku harus ngapain ya? Jadi kuncinya adik-adik harus berdoa dan jangan lupa baca firman Tuhan. Gimana lagunya nih? Baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Jadi kuncinya adik-adik harus tetap berdoa. Dan jangan lupa baca firman. Ada yang bisa baca belum? Udah kan? Minta mami baca Alkitab 1 ayat 1 aja. Setengah juga nggak apa-apa deh, Lin. Yang penting dibaca. Nanti kalau nggak bisa, yang belum bisa baca, dibacain sama maminya. Jadi adik-adik dari kecil mengenal firman. Next up. Oke, jadi adik-adik cerita hari ini kita belajar dari siapa tadi? Stefanus. Walaupun dia itu punya hikmat dari Roh Kudus dan keberanian dari Tuhan. Dia dikasih Roh Kudus penolong katanya. Itu. Siapa yang masih ingat ayat hafalan? Ingat nggak? Sebelum kita ayat hafalan, kita mau tutup dulu ya. Kita mau pegang ini dilipat tangannya. Kita mau tutup firman Tuhan ya. Hari ini kita sudah belajar dari Stefanus. Kita mau juga menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Yang apa nih? Berani untuk bersaksi tentang Tuhan. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Ikuti Kak Kesha berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang berani. Tuhan, pimpin kami dengan hikmat Roh Kudus agar kami